Shalom semuanya, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang kebijakan fiskal yang beranggotakan saya sendiri, Yohana Ronauli, dan teman saya Ardito Siahaan, Ayu Patrickson Siburian, Grace Dominguez Sianturi, Serapin Benedikta. Berikut adalah materi yang akan kami paparkan. Apa itu kebijakan fiskal? Yang pertama, kebijakan fiskal, kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal, suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, fiskal policy adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Ini adalah contoh secara ringkas. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada belanja atau pengeluaran negara, dan yang kedua perpajakan, dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia. Kebijakan fiskal menjadi kebijakan makro yang sangat penting dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable dengan memperhatikan kesempatan kerja yang tinggi, membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak. Tujuan kebijakan fiskal. 1. Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, jumlah produksi masyarakat secara agregat, kesempatan kerja, tingkat harga, inflasi, dan mengontrol bunga dan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, secara umum kebijakan fiskal ditunjukkan untuk memelihara stabilitas ekonomi, sehingga pendapatan nasional secara nyata dapat terus meningkat. Tujuan kebijakan fiskal menurut John F. Dewey. Pertama, menjamin pertumbuhan perekonomian yang sebenar-benarnya menyamai laju pertumbuhan potensial dengan mempertahankan kesempatan kerja penuh atau full employment. Yang kedua, mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar. Yang ketiga, sedapat mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu pencapaian tujuan-tujuan lain di masyarakat. Target real kebijakan fiskal. 1. Meningkatkan produksi nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja. Yang ketiga, dan untuk menjaga kestabilan harga-harga secara umum atau mengatasi inflasi. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memberikan pengaruh terhadap perekonomian, yaitu berupa: pertama, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti pengendalian inflasi dan menekan pengangguran. Yang kedua, berdasarkan teori Keynes, kenaikan belanja pemerintah yang membuat APBN defisit dapat digunakan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ketika terjadi inflasi, pemerintah mengurangi defisit atau menerapkan kebijakan surplus untuk mengendalikannya. Awal penggunaan kebijakan fiskal. Yang pertama, tahun 1930-an. Terjadi depresi ekonomi yang melanda banyak negara. Yang kedua, kebijakan moneter tidak mampu mengatasi masalah. Yang ketiga, Keynes menulis gagasan dengan menerbitkan buku berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936.
Yang keempat, inti gagasan Keynes. Pemerintah perlu ikut campur dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal. Yang kelima, semakin dipahami pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan individual. Yang keenam, seberapapun perubahan dari penerimaan atau pengeluaran pemerintah dapat memberikan efek kepada masyarakat. Sifat dari pengaruh kebijakan fiskal. Yang pertama, bersifat menambah atau memperbesar pendapatan nasional, atau disebut ekspansionari. Yang kedua, bersifat mengurangi atau memperkecil pendapatan nasional, atau disebut kontraktionari. Ada yang menyebut sifat dari pengaruh kebijakan fiskal tersebut seperti kerja dari pompa yang menghembuskan atau menghisap. Prinsip yang mengibaratkan dengan cara kerja pompa tersebut dikenal dengan pump priming principle. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional atau the functional finance, yaitu pengeluaran pemerintah yang ditentukan dengan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung kepada pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, the full employment. Yang ketiga, tokoh pencetusnya itu A.P. Linar. Keempat, pada konsep ini pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Yang kelima, pajak digunakan bukan sebagai penerimaan negara, tetapi sebagai pengendalian kondisi perekonomian. Beberapa hal yang penting biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional yaitu 1. Pajak tidak hanya digunakan bukan sebagai penerimaan negara tetapi sebagai alat pengatur pengeluaran sektor swasta atau private sector. 2. Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, maka untuk mendanai penarikan dana masyarakat, pemerintah melakukan kebijakan take money policy. 3. Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak tepat sasaran, maka pemerintah akan melakukan pinjaman dalam negeri atau obligasi cetak uang dan lain-lain. 2. Pendekatan anggaran terkendali, the managed budget approach. 1. Pendekatan ini, pengeluaran pemerintah, penarikan pajak, dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. 2. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah menjadi satu paket yang tak terpisahkan dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. 3. Untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi, selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang terjadi. 3. Stabilitas anggaran, the stabilizing budget. 1. Konsep ini menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. 2. Pemerintah tidak perlu kuat dalam mencampuri keseimbangan perekonomian. 3. Pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. 4. Pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh atau full employment. 4. Pendekatan anggaran belanja berimbang, balanced budget approach. 1. Konsep ini menggunakan pendekatan anggaran yang disesuaikan dengan keadaan, manage budget. 2. Tujuannya adalah agar tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. 3. Menekankan pada keharusan terjadinya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. 4. Pendekatan ini selalu mempertahankan anggaran belanja yang seimbang. 5. Apabila terjadinya depresi ekonomi, pengeluaran pemerintah ditingkatkan. 6. Apabila terjadi inflasi dikendalikan dari sektor perpajakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Terima kasih.